kehadirat-Nya. Karena Dia Allah yang hebat dan Allah yang sangat luar biasa. Dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Sampai selamanya, bertata sampai selamanya, raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan, segala kuasa, dosa maut telah dipatahkan. Terpujilah Kau, Raja. Bertata sampai selamanya, raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan, segala kuasa, dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah Kau, Raja. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Engkau hidup dan benar selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan, segala kuasa, dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah Kau, Raja. Haleluya, Yesus hiduplah. Oh haleluya. Segala kuasa, dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah Kau, Raja. Terpujilah Kau, Raja. Terpujilah Kau, Raja. Selamanya Kau Raja. Begitu besar kasih atas hidup kita, begitu dalam dan panjang dan lebarnya. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita berdiri di tempat kita bersama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti
puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Dia Allah yang sangat luar biasa. Begitu besar kasih, begitu besar kasih, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Engkau berkuasa selamanya. Aku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru dan tiada berkesudahan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Sedalam-dalamnya samudra, lebih dalam kasih Allah atas hidup kita. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Hidupku, oh oh, tinggi cakrawala, lebih tinggi kasih-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Bersama-sama. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa,
segala raja, karena Engkaulah raja segala raja, segala raja. Haleluya, beri puji, hormat, kemuliaan buat Allah kita. Amin. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
sangat bersyukur padamu Tuhan. Engkau selalu bersama kami di dalam lembah kelam ataupun di dalam segala kondisi. Engkau bersama kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, mari kita akan bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita katakan bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Bapa, Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kami menikmati anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang begitu setia menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami percaya juga pagi hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan mau bagikan bagi setiap kami lewat firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu memberi kekuatan bagi yang lemah, memberi penghiburan bagi yang susah, kesembuhan bagi yang sakit. Bahkan segala hal kami terima di dalam firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami menyiapkan hati kami dan kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu, bahkan semua jemaat Tuhan yang mendengar pagi hari ini. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima yang terbaik. Haleluya, amin. Ya luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih, tidak terasa bahwa kita sudah ada di dalam penghujung tahun ini ya Bapak Ibu ya. Tuh, kali ini sudah masuk di bulan Desember, bulan yang sangat menyenangkan bagi banyak orang gitu ya, khususnya buat kita sebagai orang percaya. Walaupun sebenarnya harusnya setiap hari, setiap bulan adalah juga menyenangkan buat kita. Tapi ya karena di bulan ini di mana kita memperingati kelahiran Yesus itu yang membuat kita bersuka cita. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih, tema kita pagi hari ini dan sepanjang satu bulan ini adalah Yesus
Juru Selamat. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara kasih kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah ayat yang akan sepanjang bulan ini mungkin akan terus kita dengar ya. Bahkan ini adalah ayat hafalan seharusnya buat kita. Bagaimana kasih Allah digambarkan bagi setiap kita sehingga Dia rela memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika mulai masuk di bulan ini kita akan mengikuti mungkin banyak acara Natal di mana memperingati tentang kelahiran Yesus yang adalah juru selamat bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, yang paling penting adalah kita tahu persis bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, membawa kita masuk surga. Itu pasti Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu bahkan ketika misalnya kita meninggal, kita masuk surga. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah makna Yesus menjadi Juru Selamat bukan hanya untuk nanti setelah selesai dari dunia ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana Dia menjadi Juru Selamat bagi kita ketika kita menjalani hari-hari di dunia ini. Jadi Juru Selamat menyelamatkan dalam segala hal. Tidak hanya membawa kita masuk surga, tetapi menyelamatkan kita hari lepas hari. Atau bahkan boleh dibilang mungkin menit demi menit yang kita jalani di dalam hidup ini. Nah, ini yang perlu, ini yang seharusnya memaknai kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Dia adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita dalam segala hal. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, dari tema ini Yesus adalah Juru Selamat, saya ingin membawakan 3 topik yang akan saya bagikan buat kita. Yang pertama, kelahiran Yesus menghilangkan rasa takut. Lukas 2 ayat yang 10 sampai yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah ayat ketika malaikat mendatangi para gembala yang ketika mereka menggembalakan domba di padang. Dan ketika malaikat itu mendatangi para gembala-gembala, para gembala itu ketakutan. Lalu malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ketika malaikat itu mendatangi para gembala, hal yang disampaikan adalah jangan takut. Jangan takut. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, poin yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kelahiran Yesus, kehadiran Yesus menghilangkan rasa takut. Nah, berbicara tentang rasa takut, Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah yang kadang banyak atau sering bahkan hari-hari dialami oleh banyak orang, bahkan termasuk juga orang Kristen. Sampai terkadang kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah. Itu adalah sesuatu yang biasa gitu Bapak Ibu Saudara kasih ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih bahwa rasa takut itu takut untuk banyak hal, macam-macam, ada banyak macamnya. Itu bukan sesuatu yang dirancang oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada rasa takut. Yang dirancang oleh Tuhan di dalam hidup kita adalah iman. Iman itu adalah ada ketenangan, ada kepercayaan terhadap Kristus sehingga menghilangkan rasa takut. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang yang ketakutan. Bukan hanya orang di luar yang belum mengenal Kristus, tapi bahkan juga orang-orang percaya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara kasih, dari mana sih akar ketakutan itu?
Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kita tahu persis kisah ini Bapak Ibu Saudara kasih. Di mana ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman yang semuanya lengkap. Semuanya tinggal menikmati, tinggal memakan. Dan memang itu adalah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Bukan hanya untuk Adam dan Hawa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi ternyata mereka memakannya. Dan setelah mereka memakan itu Bapak Ibu Saudara kasih, di sanalah ketika mereka telah melanggar atau berdosa, terjadilah keterpisahan dengan Tuhan. Manusia itu, Adam dan Hawa, terpisah dengan Allah. Dan akar dari segala ketakutan adalah keterpisahan dari Sang Pencipta. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih bahwa ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah itu, mereka takut. Padahal sebelumnya mereka nggak takut. Tapi setelah mereka memakan buah itu, mereka takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebelumnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Selalu bersama-sama, bahkan mungkin mereka bercanda mungkin. Tapi ketika mereka melanggar dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka terpisah dari Tuhan Allah. Itulah akar mula dari ketakutan. Ketakutan itu berasal dari keterpisahan dengan Allah, dengan Tuhan, yang kemudian menimbulkan rasa tertuduh, bersalah, dan banyak sekali daftar yang ditimbulkan oleh keterpisahan dengan Allah. Dikatakan bahwa mulai dari kecil, dari bayi, anak-anak udah mulai takut. Takut mendengar suara yang keras. Takut banyak hal. Dan ketakutan ini ternyata bertambah Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau dikatakan penelitian mengatakan melibatkan 500 orang dewasa untuk ngetes tentang ketakutan ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih ada 7.000 jenis ketakutan yang ada di dalam diri manusia. Sebegitu banyaknya Bapak Ibu Saudara kasih. Dimulai dari ketika bayi sampai orang dewasa. Ketika diadakan penelitian itu dari 500 orang dewasa, ada 700 lebih ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang dewasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, takut masa depan, takut ketinggian. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih jenis-jenis ketakutan yang tanpa disadari, mungkin kan saking banyaknya sering kita berpikir bahwa itu biasa. Sama sekali tidak biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Perlu kita pahami bahwa ketakutan itu, takut apapun, jenis takut apapun, itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi itu diakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa ketika malaikat itu mendatangi mereka dan bilang, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, menyelamatkan kita dari ketakutan itu. Karena tadi di Matius dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, ya maksudnya Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa itu menimbulkan ketakutan. Dan untuk itulah Yesus datang. Yesus lahir untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari apa? Dari segala rasa ketakutan. Karena rasa ketakutan itu Bapak Ibu Saudara kasih itu membunuh. Lama-lama dia membunuh. Walaupun awalnya kita merasa itu seperti normal ya, tapi lama-lama dia akan membunuh. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya, ketika hari-hari ini, di bulan-bulan ini, di mana kita memperingati kelahiran Yesus, biar ini bukan seremonial, ini bukan hal-hal yang rutin kita lakukan tahun demi tahun di akhir tahun, tapi ini menolong kita sebagai orang percaya bahwa kita nggak takut Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Kenapa? Roma 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak
ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih, dimulai ketika manusia terpisah dari Tuhan Allah, ada rasa ketakutan. Takut kenapa? Takut karena salah, dan memang salah, tertuduh, dan itu akan timbul terus, ada begitu banyak ketakutan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, dosa itu memulai rasa takut, dan itu membuat kita merasa tertuduh, terkondem. Itu yang ditimbulkan oleh rasa takut. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Karena Kristus sudah datang, dia hadir ke dunia ini, dia membebaskan kita, tidak ada penghakiman. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Allah di dalam Kristus Yesus membebaskan kita dari hukum maut dan dari hukum dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Yaitu di dalam Kristus Yesus. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Daging yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus, di mana firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging. Dan untuk dosa yang kita lakukan itu, karena itu harus dibereskan Bapak Ibu Saudara kasih. Itu harus dibereskan. Dan yang bisa membereskan itu adalah Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, bersukacitalah setiap kita orang percaya karena kelahiran Kristus. Dia membebaskan kita dari rasa takut. Kenapa? Karena akar dari ketakutan yaitu dosa itu Bapak Ibu Saudara kasih. Sudah diselesaikan di dalam daging Kristus. Di dalam manusia Kristus. Sehingga kita tidak lagi harus menanggungnya. Harusnya Bapak Ibu Saudara kasih ini kabar sukacita yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Kenapa? Kita nggak perlu takut lagi. Kenapa? Kita nggak dihakimin lagi. Kita tidak ada lagi di dalam penghukuman. Karena Kristus sudah membayarnya bagi kita. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang diberikan bagi kita, diserahkan bagi kita. Yesus yang sangat dia kasihi tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Dia berikan untuk menggantikan setiap kita. Kalau yang paling dia kasih diberikan bagi kita, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Yang pasti yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Untuk masa depan, untuk kesehatan, untuk segala hal. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita tahu kalau Allah memberikan anaknya yang paling dikasih, yang paling berharga. Untuk menebus kita, apalagi yang lain. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Itu luar biasa. Walaupun memang bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita, tapi karena Allah mencintai kita. Dia memberikan Yesus bagi kita. Dan dia membenarkan kita. Kita yang tidak benar, kita yang berdosa, kita yang gagal, dia benarkan. Dan setelah itu dikatakan, kalau Allah membenarkan kita, kalau Allah yang memilih kita, siapa yang berani menghukum kita? Tidak ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, kelahiran Yesus menghilangkan rasa takut. Takut apapun. Kalau tadi dalam penelitian itu katakan bahwa 7.000 jenis ketakutan. Untuk semua itu, Yesus menjadi jaminan bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Biar ini Bapak Ibu Saudara kasih benar-benar menolong kita di hari-hari ini yang di tengah begitu banyak orang ketakutan. Tapi sebagai orang percaya kita tahu ada jaminan Yesus yang sudah lahir bagi kita. Biar khususnya di
bulan Desember ini di mana kita memperingati kelahiran Yesus, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar hal-hal yang kita kenakan dengan baju dan segala hal, tapi yang lebih utama adalah kita tahu dia lahir untuk meneguhkan, menguatkan kita sehingga kita tidak perlu takut karena kita tahu apa yang dia kerjakannya bagi setiap kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Luar biasa, di sini dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu Bapak Ibu Saudara kasih, itu sudah nyata di dalam pribadi Kristus yang sudah lahir bagi kita. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Itulah kasih yang sejati. Kalau kita meragukan Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan mengasihi saya enggak sih? Lihatlah Yesus. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah bukti kasih Allah yang sesungguhnya bagi kita. Itu sebabnya di sini dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Setiap kali mungkin ada rasa takut, lihatlah Yesus. Lihatlah apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita. Maka itu akan menghilangkan ketakutan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena di sini dikatakan bahwa kasih Allah itu, kasih Allah yang sempurna itu membuat kita bahwa Allah tidak pernah marah sama kita Bapak Ibu Saudara kasih. Dia tidak menghakimi kita, dia tidak mencari-cari kesalahan kita. Dia tidak membalaskan kepada kita seperti yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak. Sehingga setiap kali Bapak Ibu Saudara kasih, dalam setiap kondisi kita, dalam kegagalan kita, dalam mungkin kejatuhan kita, mari kita ingat ada kasih yang sempurna di dalam pribadi, khususnya dalam Natal ini Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita mengingat Yesus lahir, kelahirannya, dia membayar bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih untuk segala, sehingga membuat kita menerima segala yang baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam menjalani hari-hari hidup kita, ya mungkin ada kekurangan, tapi percaya bahwa dia adalah penyedia bagi kita. Dia jaminan bagi kita, dia mengasihi kita. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. So kalau kita ingat itu Bapak Ibu Saudara kasih, itu membuat hati kita tenang. Sehingga jelas Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus Juru Selamat menyelamatkan kita dari semua jenis ketakutan yang mungkin ada, yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan. Yesus menyelamatkan kita dari semua ketakutan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, dan saya berharap mari tanamkan di dalam kita, dia sangat mengasihi kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus Juru Selamat. Bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah bahwa Yesus memberikan damai sejahtera. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara kasih baru bulan lalu kita berbicara tentang damai sejahtera ini. Tapi ini adalah kenyataannya Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa Yesus memberikan damai sejahtera karena dia Raja Damai. Dia adalah Raja Shalom. Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah nubuatan yang diberikan oleh Yesaya mengenai kelahiran Yesus. Yang dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai, dia adalah Raja Shalom. Bahkan di dalam pemerintahannya dikatakan akan ada damai sejahtera yang tak berkesudahan memerintah di atas tahta Daud. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Dikatakan bahwa orang yang menerima Yesus,
orang yang percaya kepada Yesus, maka akan mengalami hidup damai sejahtera dengan Allah. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, bagian ini menekankan bagi setiap kita. Kita boleh tenang. Karena Tuhan sudah tidak bermusuhan lagi dengan kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara kasih, berbicara tentang damai sejahtera, ini bukan seperti yang diciptakan, dikondisikan oleh keadaan. Atau dijamin oleh orang. Karena mungkin kita punya orang yang kaya, atau bahkan mungkin kita punya harta. Bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Damai sejahtera yang dimaksud di sini bukan kondisi-kondisi seperti itu. Oh, karena uangnya ada, hartanya ada, keadaan lagi baik-baik, maka dia mengalami damai sejahtera. Bukan. Itu sebabnya di sini dikatakan di dalam Yohanes 14 ini tadi Bapak Ibu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, orang atau keadaan mungkin bisa memberikan sepertinya ketenangan atau menjamin. Tapi itu sementara Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi yang bisa sebenarnya menjamin seutuhnya adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika memberitahukan bahwa Yesus akan naik ke surga. Dan dikatakan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia akan memberikan damai sejahteranya tinggal di dalam hati kita. Kata Ibrani sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih untuk damai sejahtera itu adalah shalom atau shalom yang artinya sudah dibayar. Ada pembayaran. Dan ini berbicara juga Bapak Ibu Saudara kasih shalom. Itu berbicara tentang keutuhan. Keutuhan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tadi saya bilang bahwa setiap hal yang kita dapat dari dunia ini. Selalu Bapak Ibu Saudara kasih ada. Kalau misalnya kita mendapat yang baik. Pasti ada sisi tidak baiknya. Itu udah pasti. Itu adalah pemberian dunia. Karena tidak ada yang bisa memberi. Misalnya nih Bapak Ibu Saudara kasih. Keadaan. Gak ada keadaan dari setiap waktu terus saja baik. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kita sudah ada di dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak mungkin keadaan, situasi atau orang lain akan selalu baik. Keadaan akan selalu baik. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dikatakan itu berbicara shalom itu adalah utuh. Utuh itu artinya Bapak Ibu Saudara kasih tidak ada sisi negatifnya. Tetapi semuanya menyeluruh adalah hal yang baik. Lalu dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Kesehatan, karena shalom itu juga berbicara tentang kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran yang kita terima. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena Kristus sudah membayarnya bagi kita. Kristus sudah membayarnya bagi kita. Sehingga kita menerima itu Bapak Ibu Saudara kasih. Semua yang terbaik. Shalom itu Bapak Ibu Saudara kasih. Utuh kita terima karena Kristus sudah membayarnya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui segala pemikiran kita. Yang dari Allah, damai sejahtera. Shalom yang dari Kristus. Itu menguasai hati, menguasai pikiran kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, itu melampaui logika, itu melampaui pemikiran kita. Kita masih ada di tengah mungkin keadaan, atau mungkin keuangan, mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa tenang Bapak Ibu Saudara kasih. Bahkan masalah itu mungkin belum selesai. Tapi ketika shalom, damai sejahtera yang daripada Allah itu memerintah hati kita, keadaannya masih seperti itu, tapi hati kita tenang. Bapak Ibu Saudara kasih pernah mengalami itu? Masalahnya belum selesai. Tapi hati kita tenang. Atau bahkan kita sedang dalam mungkin mengalami
hal yang buruk, tapi kita damai, kita tenang. Itu Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom yang dikerjakan oleh Kristus. Shalom yang diberikan oleh Kristus Yesus. Dengan kelahirannya dia memberikan shalom bagi setiap kita. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Di mana ada kebenaran. Kebenaran itu apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kebenaran yang dimaksud di sini adalah yaitu Kristus. Kebenaran yang bukan karena kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita berhasil, bukan. Tapi apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Setiap kali Bapak Ibu Saudara kasih, orang berdiri di atas kebenaran Kristus, maka di sana dikatakan timbul damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Betapa bersyukurnya kita Bapak Ibu Saudara kasih. Kita punya damai sejahtera itu. Kita punya shalom yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Sehingga di tengah kekalutan, di tengah mungkin kekurangan, di tengah mungkin situasi-situasi yang tidak mengenakkan. Tapi sebagai orang percaya, hati kita tenang. Kita tahu Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mengubah keadaan ini. Itu yang membuat hati kita tenang. Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang punya segalanya. Punya uang, punya harta. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada damai. Saya sering Bapak Ibu Saudara kasih ngobrol karena ada orang-orang yang konseling. Saya tahu secara finansial, secara keuangan dia cukup. Tapi ada ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak ternyata juga. Bahkan keluarga-keluarga, rumah tangga yang mungkin secara keuangan cukup Bapak Ibu, bahkan berlebih. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam tidak ada damai. Karena damai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, betapa bersyukurnya kita karena Yesus sebagai juru selamat. Dia memberikan damai sejahtera yang melampaui Bapak Ibu Saudara kasih. Dari hal-hal yang dicapai, dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus juru selamat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih adalah kelahiran Yesus yang menjadi juru selamat. Dia beserta dengan kita. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu Saudara kasih. Pernyataan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ada begitu banyak hari-hari ini orang kesepian, orang merasa sendiri. Walaupun di tengah keramaian, walaupun di tengah bahkan ada orang-orang yang masih mengasihi dia. Tapi orang banyak merasa lonely, sendiri. Nah bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Allah menunggal, Allah tinggal, Allah hadir di dalam kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak ada agama Bapak Ibu Saudara kasih yang dimana Tuhannya beserta dengan umatnya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi Yesus, dia nggak hanya di surga Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dia nggak hanya tinggal di surga, tapi dia datang menjadi manusia. Dia lahir. Itu yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara kasih. Dia lahir di tengah keluarga Yusuf dan Maria, seorang yang sederhana, tukang kayu. Dia lahir di sana. Untuk apa Bapak Ibu Saudara kasih? Supaya dia bisa tinggal di tengah umatnya, di tengah kita, umat kepunyaannya yang dia kasihi. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau misalnya nih Bapak Ibu Saudara kasih ya.
Saya pergi ke suatu tempat atas utusan seseorang yang punya jabatan. Wah, betapa bangganya, betapa pedenya gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Misalnya saya diutus ke mana? Ke luar negeri gitu ya Bapak Ibu ya. Mewakili siapa? Mewakili Pak Jokowi. Wah, itu bangganya kayak apa Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat dan dikatakan, jangan takut, kamu utusan saya, kamu mewakili saya. Bapak Ibu Saudara kasih, itu hanya mewakili loh Bapak Ibu Saudara kasih. Itu cuma pernyataan. Tapi orangnya nggak benaran menyertai. Misalnya kalau saya utusan mewakili, misalnya Pak Jokowi, dia nggak berserta dengan saya dong. Hanya otoritas. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, ini tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi di sini dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus, rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak pernah sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga untuk segala hal yang kita lakukan, jangan pernah berpikir bahwa kita sendiri. Dan karena dia menyertai kita, kekuatan, kuasa yang luar biasa itu, sehingga kita tidak akan pernah gagal. Amin. Bukankah itu juga Bapak Ibu Saudara kasih jaminan Tuhan mengatakan bahwa kita berdiri dari kemenangan kepada kemenangan dan kemenangan. Karena dia beserta dengan kita, dia ada bersama dengan kita. Kita nggak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kondisi kita, keadaan kita hari-hari ini tidak baik mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Atau mungkin kita merasa kok tidak ada yang peduli dengan saya. Orang-orang apalagi dengan kondisi sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, kita nggak sering berkumpul sehingga terkadang tanpa disadari ada begitu banyak rasa yang mulai kok kayaknya saya sendiri, nggak ada yang tahu. Memang Bapak Ibu Saudara kasih, untuk hari-hari ini ketika kondisi ini membatasi kita untuk bertemu bersama-sama, kadang kita nggak tahu kondisi apa yang sedang dialami oleh orang lain. Kadang sampai mungkin dia sakit kita nggak tahu. Sehingga banyak orang-orang yang merasa sendiri Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kalau kita mengerti Yesus Juru Selamat, dia juga hadir yang menjadi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu akan menolong kita bersuka cita karena kita tidak pernah sendiri. Amin ya Bapak Ibu Saudara kasih. Kejadian 39 Bapak Ibu Saudara kasih ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wah, saya Bapak Ibu Saudara kasih setiap kali saya di dalam kesendirian yang seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, saya mulai merenungkan, saya ingat ayat ini, saya senang ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Walaupun ini dalam perjanjian lama, tapi saya selalu membayangkan firman ini mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat Yusuf itu selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita tahu cerita Yusuf ya Bapak Ibu ya. Yusuf itu Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak bisa bayangin betapa kalau secara manusia, betapa menyedihkannya hidup seperti Yusuf. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, dia dijual oleh saudaranya. Dijual menjadi budak. Dia menjadi budak bukan di negaranya, tapi di negara lain. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, saya dijual saudara saya menjadi budak dan saya pergi misalnya ke Arab. Menjadi budak di sana. Menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Ini adalah kisah yang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara kasih. Bagaimana saudara kandung loh Bapak Ibu menjual Yusuf. Dan dia menjadi budak. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih apa yang dialami oleh Yusuf. Betapa dia berhasil bahkan di negara yang dia sendiri di sana. Tapi dia Bapak Ibu Saudara kasih pada endingnya, akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa. Kenapa? Bukan karena dia rajin Bapak Ibu. Yusuf memang rajin. Tapi bukan itu. Karena Alkitab tidak mencatat Yusuf itu menjadi berhasil karena dia rajin. Karena dia sangat rapi kerjanya. Walaupun itu perlu. Tetapi di ayat firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat dia selalu, ditulis loh Bapak Ibu Saudara kasih, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih buat saya, kalau dikatakan Yesus beserta dengan kita, Immanuel, Allah beserta dengan saya, yang terlalu saya pikirkan itu adalah seperti Tuhan menyertai Yusuf dan membuat selalu apa yang dilakukannya berhasil. Amin Bapak Ibu. Sehingga mari katakan itu Bapak Ibu Saudara kasih, karena Tuhan menyertai kita. Ya, kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Dia ada beserta dengan kita. Dan dia adalah penghiburan dan hal untuk apapun yang kita perlukan dia ada. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih, seperti Tuhan menyertai Yusuf dan membuat dia berhasil. Itu juga Bapak Ibu Saudara kasih menjadi bagian setiap kita. Percayailah Allah Immanuel yang menunggal, yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kita. Itulah yang membuat kita berhasil. Ya, Matius 28 ayat 20, ini juga adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus sebelum naik ke surga. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini peneguhan kembali Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Yesus beserta kita atau Immanuel. Itu adalah penyertaan Yesus bagi setiap kita. Dan dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Yesus memberikan jaminan, dia tinggal di dalam kita, dia beserta dengan kita, menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup kita sampai kita menyelesaikannya ketika Tuhan masih percayakan di dunia ini. Ini Bapak Ibu Saudara kasih poin yang saya mau bagikan dari Yesus Juru Selamat. Kalau tadi yang pertama, bagaimana Yesus hadir untuk menghilangkan rasa takut yang timbul di dalam hati setiap kita. Kehadirannya juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan dia hadir untuk menyertai kita, tinggal bersama-sama dengan kita, menyertai kita dari waktu ke waktu dalam segala hal. Sampai kita mengakhiri di dunia ini, sampai nanti kita bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, ini kebenaran firman Tuhan yang saya percaya boleh menjadi berkat, khususnya di akhir tahun ini, di bulan Desember, ketika kita mengingat kelahiran Kristus, biar ini memaknai hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami, menjadi juru selamat bagi kami. Bukan hanya membawa kami masuk kepada kekekalan, bukan hanya membawa kami untuk masuk surga, tapi sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau adalah juru selamat bagi kami, yang menyelamatkan kami dari segala perkara-perkara yang kami hadapi di dalam hidup ini Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami percaya Engkau akan mengerjakan lebih dari yang dapat kami dengar, bahkan yang hamba-Mu sampaikan. Karena Engkau roh wahyu itu akan berbicara bagi setiap kami dalam segala hal yang sedang kami hadapi. Sampai kami mengalami dan menikmati Engkau Tuhan Juru Selamat, menyelamatkan setiap hal yang perlu diselamatkan di dalam hidup kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur dan sekali lagi berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan siapa saja yang bisa mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri berbicara bagi setiap mereka untuk situasi dan kondisi yang sedang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Meneguhkan mereka, menguatkan mereka atas setiap janji-janji-Mu dan kehadiran-Mu di dunia ini untuk menyertai kami dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku
kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat Engkau yang menjadi Tuhan atas kami. Sungguh benar bahwa Engkau juga menjadi juru selamat atas kami. Kami bersyukur buat setiap kami, khususnya buat pelayanan di GBI Sukacita. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Tarigan sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan terus meneguhkan, menambahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga beliau terus boleh tetap kuat dalam melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati ibu juga. Tuhan memberikan kesehatan umur yang panjang. Dan terus boleh di dalam sukacita Allah bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk keluarga, anak-anak, cucu yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak yang baik buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala. Tuhan juga terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di THB maupun di gereja ini. Tuhan juga memberkati untuk ibu dan juga anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kami, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami sangat bersyukur karena Engkau ada bagi kami yang akan menyediakan segala hal yang kami perlukan untuk bisa juga melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di ladang misi dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan juga Tuhan campur tangan. Dan biarlah Tuhan khususnya di hari-hari ini di mana kami memperingati kelahiran-Mu, biarlah sungguh Tuhan kelahiran Yesus itu boleh diberitakan, boleh disampaikan supaya semua orang mendengar kabar baik dan mereka mengalami sukacita khususnya di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami bersyukur untuk semua gereja Tuhan di mana saja Tuhan memberkati pelayan-pelayan Natal yang akan dilakukan sepanjang bulan ini. Tuhan hadir, Tuhan campur tangan. Biarlah sungguh Tuhan semakin banyak orang mendengar kabar baik sehingga banyak orang boleh mengalami keselamatan yang sudah Engkau nyatakan lewat kehadiran-Mu, kelahiran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami terus mempercayai bahwa sampai hari ini Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih bahwa kondisi yang semakin baik, kami tahu itu karena karya-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami terus mempercayai khususnya Tuhan di akhir tahun ini. Kami percaya Engkau Tuhan menyembuhkan bangsa ini. Kami tolak kuasa virus yang mungkin sedang diprediksikan untuk timbul kembali di dalam nama Yesus. Kami katakan berhenti dan sudah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Baik juga buat Pak Jokowi dan semua jajarannya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati setiap kami. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami memuji-muji Tuhan karena kami percaya bahwa kasih karunia-Mu Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Di dalam pengorbanan Yesus yang sudah lahir, hidup, dan mati bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima segala yang baik dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami Tuhan, hari ini, besok, lusa, sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih atas hidup kita, begitu dalam dan panjang dan lebarnya. Mari kita angkat pujian ini. Mari berdiri di tempat kita bersama-sama.
besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Dialah yang sangat luar biasa. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru dan tiada berkesudahan. Amin Tuhan. Anugerahmu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya